Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Aditya Wijaya selaku moderator pada diskusi pagi hari ini. Kelompok kami membawakan materi yang berjudul pembangkit listrik tenaga nuklir. Disusun oleh yang pertama saya sendiri, Aditya Wijaya, Hafiz Irawan, M. Iqbal Syahputra, Muhammad Irfan Arafi, dan Khairil Gunawan. Baiklah, langsung saja kita menuju ke materi yang akan dibawakan oleh teman-teman saya. Baiklah, kepada teman-teman saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah stasiun pembangkit listrik termal di mana panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. PLTN termasuk dalam pembangkit daya baseload yang dapat bekerja dengan baik ketidakadanya keluarannya konstan. Atau meskipun boiling water reaktor dapat turun hingga setengah dayanya ketika malam hari. Daya yang dibangkitkan per unit pembangkit berkisar dari 40 MW elektrikal hingga 1000 MW elektrikal. Unit baru yang sedang dibangun pada tahun 2005 mempunyai daya 600 sampai 1200 MW elektrikal. Next. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN sudah digunakan teknologinya lebih dari 50 tahun yang lalu. Keunggulan PLTN adalah tidak menghasilkan emisi gas karbon dioksida sama sekali. Selain itu, PLTN juga mampu menghasilkan daya stabil yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya. Perlu kita ketahui juga bahwa bahan bakar uranium yang sudah habis dipakai dapat didaur ulang kembali menghasilkan bahan bakar baru untuk teknologi di masa depan. Indonesia sebenarnya sangat cocok untuk mengembangkan pembangkit listrik ini sebagai upaya diversifikasi penggunaan pembangkit listrik primer berbahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Dengan penanggulangan radiasi yang cermat dan berlapis, PLTN dapat menjadi solusi kebutuhan energi listrik yang besar di Indonesia. Sedangkan prinsip kerja PLTN hampir mirip dengan cara kerja pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbahan bakar fosil lainnya. Jika PLTU menggunakan boiler untuk menghasilkan energi, PLTN menggantinya dengan menggunakan reaktor nuklir. PLTN juga memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu di dalam reaktor terjadi reaksi fisi bahan bakar uranium sehingga menghasilkan energi panas. Kemudian air di dalam reaktor dididihkan. Energi kinetik uap air yang memutar turbin sehingga menghasilkan listrik untuk diteruskan ke Selanjutnya yaitu komponen-komponen dari PLTN. Yang pertama itu adalah inti reaktor, yaitu bahan-bahan nuklir yang terbuat dari batang-batang bahan campuran yang berisi uranium alam, plutonium atau U-233 namun dapat dicampur material-material tidak berfisi. Yang kedua adalah moderator yang berfungsi untuk mempercepat kecepatan termal. Yang ketiga adalah perisai termal yang berfungsi menyerap radiasi yang terjadi karena proses fisi. Selanjutnya itu adalah reflektor yang berfungsi untuk memantulkan kembali neutron yang meninggalkan inti bahan bakar. Yang kelima itu adalah tangki reaktor yang berfungsi untuk membungkus seluruh inti reaktor, reflektor, dan perisai termal. Dengan demikian, tangki reaktor membentuk pula saluran untuk mengatur aliran pendingin melalui dan mengelilingi inti reaktor. Yang keenam itu adalah fluida pendingin berupa bahan gas atau logam cair untuk mengurangi energi panas dalam reaktor. Yang ketujuh adalah perisai membungkus reaktor untuk menahan dan melemahkan semua radiasi yang mematikan sebagai akibat dari proses fisi.
Yang ke-8 adalah batang-batang kendali yang berfungsi untuk mengendalikan proses fisi atau pembangkitan panas di dalam reaktor, yaitu dengan menyerap neutron berlebihan yang terjadi pada fisi. Selanjutnya yaitu kelebihan PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang pertama memiliki kelebihan tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau CO2. Karena gas rumah kaca ini hanya dikeluarkan ketika generator diesel darurat dinyalakan dan hanya sedikit menghasilkan gas. Yang kedua yaitu tidak mencemari udara. Tidak menghasilkan gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO, sulfur dioksida, aerosol, merkuri, nitrogen oksida, partikulat atau asap fotokimia. Selanjutnya yaitu sedikit menghasilkan limbah padat atau selama operasi normalnya. Dan kelebihan yang selanjutnya yaitu biaya bahan bakar rendah. Dan ini sangat menghemat biaya kita dalam kehidupan. Dan selanjutnya ketersediaan bahan bakar yang melimpah. Sekali lagi karena sangat sedikit bahan bakar yang diperlukan. Lanjut, bro. Dan kemudian kita tinjau dari segi kerugiannya atau bahayanya. Yang pertama yaitu investasi awal lebih besar. Hal ini disebabkan sistem keselamatan PLTN sangat canggih dan berlapis-lapis. Dan yang kedua, PLTN menghasilkan bahan sisa radioaktif yang berumur panjang sehingga harus disimpan dalam diamankan untuk jangka waktu yang cukup lama. Dan yang ketiga yaitu waktu konstruksi lebih lama. Dalam membangun PLA, dibutuhkan sistem keselamatan berlapis dan sungkup reaktor untuk keselamatan. Dan dengan demikian, waktu yang diperlukan untuk membangun PLTN lebih lama jika dibandingkan dengan membangun pembangkit listrik tenaga batu bara. Dan kemudian, risiko kecelakaan nuklir. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam penggunaan PLTN ini. Dan yang terakhir, limbah nuklir ini dan limbah radioaktif tingkat tinggi yang dihasilkan dapat bertahan hingga ribuan. Sekian, terima kasih. Baiklah, kami kira hanya itu saja yang dapat kami sampaikan tentang materi pembangkit listrik tenaga nuklir. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.